Selamat malam, Bang Ustaz. Selamat malam Ibu. Apalagi Bu yang mau dipermasalahkan sama saya, apalagi Bu? Enggak Bang, gini, jadi mungkin karena ini masih libur, karena pada saat kita kerja ya sudah aktif lagi, jarang nanti saya naik. Hah? Gimana? Hanya menggunakan waktu Bang yang masih ada karena mumpung masih libur. Ketika sudah mulai masuk kerja lagi, sudah susah mau naik lagi Bang. Sibukan banyak. Kirain ada pertanyaan gitu, biar ibu bisa mengikuti anak ibu yang menjadi muslim. Udah di jalan yang lurus dia itu. Kata Yesus, ya akulah jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus? Lihat Al-Quran. Al-Quran mengatakan jalan yang lurus menurut Yesus. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, kata Yesus. Inilah jalan yang lurus. Tuh betul anak ibu dah. Lanjut Bang, saya hanya penasaran sama wanita-wanita muslim Bang. Kok kenapa ya harus pakai kerudung, ditutup semua muka sampai hanya matanya yang terlihat? Itu kenapa ya Bang? Oh, jadi gini Bu, di dalam Islam itu ada namanya aturan atau syariat gitu. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Quran surah Al-A'raf dan Quran surah An-Nur serta Al-Ahzab. Nah, itu ada 3 surah. Jadi wanita itu menutup kepalanya min jalabibihin, pakai baju kurung dari atas kepala rambutnya sampai ujung kakinya. Nah, gitu. Tapi kan lalu apa yang terlihat? Belum Bu, sebelum selesai. Lalu apa yang terlihat? Kan gitu. Maka dari hadis Nabi Muhammad ya ketika ketemu Asma bin Abu Bakar, beliau berbalik dan bersabda, seorang wanita yang terlihat hanya kedua telapak tangannya, kata beliau, dan sambil menunjuk mukanya saja. Gitu. Jadi batasan perempuan telapak tangannya 2 sama mukanya. Lalu kenapa ada yang tinggal matanya kelihatan? Kan kata ibu kayak gitu. Bu, karena di padang pasir di Arab sana, di padang pasir orang masuk debu. Jadi yang wanita biar tidak masuk debu, hidungnya dia tutup juga sehingga tinggal matanya yang kelihatan gitu. Itu kalau di Arab Bang, ini di Indonesia. Ya kalaunya di Indonesia artinya syar'i. Ya syar'i agar tidak kena debu aja alasannya. Itu namanya seorang wanita yang menjaga auratnya. Ada nggak diperintah di Al-Quran seperti itu? Harus seperti itu ditutup semuanya. Kalaunya di Al-Quran yang terlihat boleh mukanya sama 2 telapak tangannya. Gitu. Bagus sih sedikit, tapi kalau sudah tertutup semua Bang, gimana itu Bang? Tertutup itu berarti dia menutupi debu gitu. Bingung kita lihat. Menutupi debu. Saya juga Bu, ini kadang-kadang saya lihat kalaunya cuma kelihatan matanya nih cakep atau kagak. Kalau saya ngambil istri, ya siapa tahu dalamnya laki-laki kan gitu. Bahaya juga kan gitu. Jadi kayak gitu Bu. Ya kenapa wanita tinggal matanya aja kelihatan. Nah itu alasannya tadi. Ya karena saya ada baca juga di Al-Qur'annya ini kan isinya katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemuliaan, dan janganlah menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya. Betul, nah tuh. Biasa terlihat seperti tangan mungkin ya, kaki. Tapi kan kaki dan tangan tuh nggak apa-apa kan kelihatan, tapi semua tuh tangan sampai kaki. Bingung kita, manusia tuh ya. Bukan di situ aja Bu, Quran surah Al-Ahzab atau An-Nur min jalabibihin itu baju kurung dari rambut sampai kaki. Tuh artinya nggak ada yang kelihatan dari perempuan. Terakhir ada hadis dari Nabi yang terlihat
boleh dari perempuan itu 2 telapak tangan dan mukanya saja. Nah gitu. Teman-teman saya sih, Ibu nggak tahu kalau ibunya Yesus itu pakai kerudung. dan itu nggak harus ikut semuanya bang. Ini Nah, kan Pak. ibunya Yesus kan pakai kerudung dia. Ya, Kenapa ibu nggak ikuti? ada biasa. Cuman kan kita seperti itu terus dong. Ini kan zaman yang kita modern bang. Ya itu, ya tertutup itu lebih bagus Bu. Ya wanita menjaga auratnya gitu. Coba ibu lihat ya tingkat kejahatan ya terhadap wanita, itu wanita yang tertutup atau wanita yang terbuka. Ayo. Ya hampir sama semua bang ya. Ada yang Mana ada samanya Bu, jauh antara langit dan bumi. Tingkat kejahatan yang besar itu ketika seorang wanita terbuka, auratnya terbuka, itu satu banyak ya. Nanti perhiasannya diincar oleh perampok atau maling. Terus wanita yang terbuka rawan atas Hosea 4 nomor 14. Ketawa ibu, apa itu? Kita buka dulu ya. Apa sih Hosea 4 nomor 14? Iya, kok saya nyerocos aja Hosea 14 nomor 14 ya. Oh nih Bu ya. Bu, ternyata Hosea 14 nomor 14 itu Bu ya, tuh ada perjinahan rupanya. Kayak gitu. Jadi wanita terbuka itu ya rawan gitu untuk diperkaos orang, kan kayak gitu. Tuh Bu, apalagi wanita terbuka banyak dampaknya kan gitu. Iya benar bang. Bagusnya itu memang harus tertutup ya untuk wanita. Misalnya yang Kristen, teman-teman Kristen, kalau keluar nggak perlulah itu buka sini, buka sana, buka bawah, yang rapi lah seperti itu ya. Enggak mau lah Bu, yang kayak gitu pahanya, kalau pahanya kebuka di gereja paling depan diletakin. Nah, apa biar seger gitu, berdatang gak ngantuk. Kalau nya terbuka pahanya itu paling depan kalau dia ke gereja diletakin. Ibu kayak kagak tahu aja. Iya dan tidak semua kok. Iya makanya, jadi nggak usah heran Ibu ya kalau ada wanita Kristen terbuka ya memang supaya apa bisa di depan gitu diletakin kalau di gereja kan gitu. Iya. Yang macam yang Muslim juga enggak juga sampai semua gitu bang. Jadi kayak ya, kan kalau di Muslim kan syariatnya Ibu udah paham tadi saya jelaskan, wajah dan kedua telapak tangan kan gitu. Gimana dong? Yang tutup sampai di sini tuh gimana tuh bang? Ya tadi alasannya dia melindungi debu dari mukanya. Ya seperti itu bang, biar juga nggak ada debu kok ditutup terus kok sampai bisa biasa kami sama-sama gitu bang. Nggak apa-apa, nggak masalah, itu kan hak dia menutup. Dia pengen sehat, nggak pengen terlihat orang juga gitu. Oke. Itu aja bang. Nggak wajib itu Bu, tertutup sampai mata tuh. Ya. Iya. Itu bang, hanya penasaran aja. Tapi iya Bu, kalau yang jelas nggak bisa ditiru wanita Kristen, nggak laku nanti. Nanti ke gereja, apa kata pendeta, mata kau aja yang kelihatan. Udah belakang. Kau di belakang aja yang matanya kelihatan. Yang mulus pahanya depan. Ya bang, tapi gini bang, gereja itu dia di depan pendeta itu ada penutup papan ya kayak dipagarin gitu tertutup ya. Jadi
wanita-wanita yang duduk itu nggak kelihatan ke bawah gitu, hanya separuh ini. Bu, kalau saya lihat di video-video, suami orang, istri orang duduk satu bangku. Apa itu? Coba di gereja tuh. Oh iya, kalau duduk itu nggak harus, karena kalau lambat datang gitu ya, yang duluan datang di depan, yang lambat datang kadang di belakang ya. Kalau di mana kursi kosong ya isi gitu bang. Tapi nggak rapat-rapat amat. Kalau suami istri ya wajar rapat, nggak apa-apa. Iya. Nih saya lihat ibu ya. Nih wanita-wanita di gereja. Banyak videonya rupanya. Yang apa ya? Yang bening-bening diletakin di depan oleh pendeta. Macam mana bu? Apa tuh? Kira-kira alasannya kenapa bu? Yang kalau yang bening di depan itu kenapa di gereja tuh? Ya ada gitu aturan. Iya, heran saya. Macam-macam aja udah. Tiba kursinya udah penuh ya, duduknya ke depan gitu. Gitu. Kok harus ke depan? Kalau kursi udah penuh, kan bisa aja di luar gereja. Kenapa harus di depan pula? Apa? Biar apa emang? Biar pendeta nggak ngantuk gitu. Pendeta, betul kah? Kalau di luar iya, bikin ketawa aja. Aduh. Iya, itulah syariatnya sendiri-sendirilah bu. Yang jelas kayak gitu. Kalau Islam dan Kristen kan beda. Cuma saya penasaran bu, anak ibu betul Islam? Iya bang, namanya Jos. Laki-laki. Jos Marcelino. Tapi setelah dia nikah, namanya sudah jadi Muhammad Jos. Oh, Muhammad Jos. Alhamdulillah. Ada kok dari Iya. salah. Nanti kalau datang suruh ngomong sama saya ya. Saya mau tahu, penasaran apa yang membuat dia masuk Islam. Ya, siapa tahu kan bisa bawa ibunya. Gitu. Jadi gini bang, masing-masing itu punya keyakinan toh. Kalau menurutnya dia itu Islam yang menurutnya benar, yang kan jadi masalah bang. Menurut saya Kristen yang benar tidak jadi masalah. Kan kemarin saya sudah katakan Allah kita itu sama ya. Mungkin utusan yang berbeda gitu. Kalau menurut saya tulisannya, dari tulisan saja itu Allah itu sama, hanya cara membacanya Muslim itu Allah. Bu, gini bu, ibu perlu tahu, Kristen itu kitabnya dari bahasa Yunani, gitu. Di bahasa Yunani tidak ada Allah atau Allah, nggak ada. Gitu. Yang ada hanya Theos. Nah tuh. Dan istilah-istilah Yunani, nggak ada Allah itu. Cuma di Indonesia aja ada istilah Allah itu. Dan itu ngambil dari umat Islam. Theos itu sudah dialihkan ke bahasa Indonesia bang, Allah atau Tuhan. Salah bu. Kalau Theos mau dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka sebutannya adalah Tuhan. Nah, jadi gini. Jadi kalau ibu menganggap bahwa Allah itu ada di Kristen, nggak ada. Jadi kalau ibu anggap Allah kita sama, ya jelas tertolak bu oleh umat Islam. Karena Allah itu kayak gini bu, di dalam agama Islam, biar ibu tahu ya. Nih, saya jelaskan sedikit tentang konsep ketuhanan dalam agama Islam. Di dalam Quran surah As-Saff ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Atau artinya dia beda dengan makhluknya, dia bukan manusia. Gitu. Terus juga kalau kita merujuk ke ayat yang lainnya bu, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dilihat dengan mata. Makanya kata Yesus ya di Yohanes 5 nomor 37, Tuhan itu tidak dapat dilihat rupanya.
suaranya pun tidak dapat kau dengar, kata Yesus. Atau terus juga kalau kita merujuk ke dalam Quran surah Al-Ikhlas tuh, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Makanya Yesus juga ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Gak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan kita 3 dalam 1. Gak ada. Terus Bang, kan Allah satu. Kan. Kalau kayak gini lagi, Bu. Dan nggak ada Allah, ada Bang. Ini tuh. Terus juga Allah dalam Islam itu, Bu, ya. Allah dalam Islam itu Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Tuh. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk, Bu. Kalau ada Tuhannya yang digantung oleh makhluknya, udah jelas bukan Tuhan, bukan Allah pasti. Gitu. Terus dia lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, gitu. Gak ada anak Allah di muka bumi ini, gak ada. Terus walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi Bu, kalau kita bilang Allah kita sama, enggak. Nanti kalau kita bilang sama hari Jumat, Ibu nanti malah ke masjid ikut sholat Jumat. Nanti yang Islam nanti hari Minggu ke gereja. Mana mau kayak gitu. Kalau Tuhan kita Allah kita sama, enggak lah, beda pasti. Itulah yang saya katakan tadi Bang, kita adalah Allah yang satu, yang sama, hanya utusan kita itu juga berbeda. Kalau di utusannya adalah Muhammad, di Kristen itu adalah Yesus itu sendiri gitu Bang. Di dalam Ibu tidak menuhankan Yesus. Di dalam Kejadian umat Kristen itu Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kan ada Allah. Ibu tidak menuhankan Yesus. Yesus adalah Tuhan kami. Menuhankan juga kan, beda pula. Katanya utusan, tiba-tiba Tuhan pula. Mana yang betul? Ibu, tanya gini Bu. Nanti kalau anak ibu ya ke rumah, tanyalah anaknya kayak gimana Islam gitu, detailnya gitu. Mungkin tidak melalui saya, melalui anak ibu gitu, bisa terbuka hatinya. Gitu ya Bu ya. Iya, tapi gini Bang, Allah itu kan semua Allah itu nggak kelihatan kan? Muslim juga gitu toh. Terus gini Bang, ketika Allah itu menjadi manusia melalui Yesus Kristus, itu yang nggak ada. Bu, Abraham, Daud, Ezra, Yohanes, Yahya gitu ya, sampai Yesus tidak ada mengatakan Allah itu jadi manusia. Para nabi baik Yesaya, Yeremia, atau Nabi Adam sekalipun nggak ada ajaran para nabi mengatakan Allah jadi manusia, nggak ada. Maha suci Allah dari itu Bu, nggak ada. Kalau ibu mengatakan Allah menjadi manusia, udah lepas dari ajaran para nabi dah, nggak ada kayak gitu. Bahkan dari ajaran Yesus aja lepas. Yesus tidak mengatakan Allah itu menjadi manusia, tidak. Dia tidak dapat dilihat, suaranya pun tidak dapat didengar. Gitu. Ibu mau saya tunjukkan di kitab suara Ibu. Allah Nih. Dengar melalui firman-Nya Bang Ustaz. Baik. Nih Bu. Ini kitab Ibu ya. Saya nggak mengada-ngada. Silakan Ibu kalau mau buka di fisiknya nanti di rumah. Nih. Bu, ini kitab Ibu ya, bilangan. Apa bunyinya? Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi dia tidak akan jadi manusia dan tidak akan menjadi anak manusia. Itu Allah di kitab Ibu. Bilangan berapa? Nih.
Bilangan 23 ayat 19. Ibu buka dulu. Oke, biar ibu percaya, ibu buka sendiri di kitab ibu. 23 Bilangan 23 nomor 19. 19 ya. Silakan dibaca dulu. Allah bukanlah manusia. 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Dia bukan manusia dan tidak akan jadi manusia, Bu. Dan bukan anak manusia. Ibu coba buka lagi di kitab ibu. Hosea 11 nomor 9, coba. Gak usah bang, jadi gini bang. Gak usah katanya. Ya kalau ibu mau dari kitab ibu sendiri gitu, bagaimana Allah itu? Allah bukan manusia, artinya kita tidak melihat, hanya bisa mendengar, gitu bang. Bu, satu lagi nih saya kasih ya, biar ibu nggak ngotot dari bilangan tadi ya. Bukan cuma satu ayat yang kayak gitu. Menurut ibu, Yesus itu orang kudus atau bukan? Kudus bang. Kudus, kan kudus. Coba Anda buka lagi kitab Anda sebentar. Hosea 11 nomor 9. Hosea 11 nomor 9. Hosea 11. 11. Hosea 11 nomor 9. Nomor 9 ya. Yosua Hosea 11 nomor 9. sabar ya. Silakan, nggak apa-apa Bu. Aku tidak akan melaksanakan murkaku. Itu ya bang ya? Ya betul. Yang bernyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Oke, dia ngomong sama Efraim aja, Allah itu bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Jadi di situ dibantah oleh Tuhan, dia adalah Yesus. Dibantahnya. Karena Yesus itu orang kudus, ya manusia kudus menurut Kristen dan orang-orang saat itu. Sedangkan Allah itu bukanlah manusia yang kudus di tengah manusia lainnya. Jadi disitulah Bu, ya kenapa saya bilang Allah itu bukan Yesus. Dibantah oleh Tuhan bahwa dia menjadi manusia dan dia bukanlah manusia di tengah-tengahmu yang kudus. Bukan. Jadi kalau ibu mengatakan Yesus adalah Allah, ketawalah nanti saya Bu. Kan gitu. Allah bang, anak Allah. Melalui Yesus kami umat Kristen bisa seperti apa rupa dan pengajaran Allah itu sendiri gitu bang. Masih aja menyamakan nih Allah adalah Yesus. Mau ditampol ayat ibu lagi nih kayaknya. Coba ibu buka lagi Yesaya 46 nomor 5. Tuh ada terus saya jawabannya. Gampang, ibu belajar aja gitu. Saya sebutin ayatnya, rekamannya ambil, silakan di YouTube saya ambil nanti. Biar ibu dapat belajar. Saya berapa bang? Yesaya 46 nomor 5. Romansa
Iya, Bu. Nggak apa-apa. Ibu sedang belajar dengan pendeta Yusuf PI gitu. Iya, saya ini pendeta, Bu. Pendeta, pendekar tauhid. Saya Yesaya 46 nomor 5. kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan Ayo. dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ayo, mau ibu samakan Tuhan dengan Yesus? Ditolaknya. Yesus bukan Allah. Iya, dia Tuhan perjanjian lama tuh menolak, Bu. Dia menolak akan jadi manusia dan dia menolak disamakan dengan apapun. Makanya kata saya tadi apa? Di Quran kami, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia tidak sama dengan apapun. Makanya sadar, Bu, sadar. Tapi itu kan perjanjian lama, Pak. Belum lahir. Iya, perjanjian lama ngomong kayak gitu. Belum lahir, Bang. Makanya Bu, ya Yesus itu bukan Allah, kata Paulus dan kata Matius. Nah, ada lagi kan ayatnya? Ada lagi. Saya nggak habis dalil Yesus itu bukan Allah. Ada lagi kata Matius, kata Paulus. Bayangkan ditabrak ibu kalau maaf banget ya, Bu ya. Kristen bukanlah ajaran Yesus. Kristen tidak pernah diajarkan Yesus. Kristen tidak diperintahkan oleh Yesus agar Anda jadi Kristen. Dan Yesus tidak mengenal Kristen, Bu. Gitu. Gak pernah sama sekali Yesus tahu dengan Kristen. Tidak pernah juga dia mengajarkan Kristen. Tidak pernah memerintahkan manusia jadi Kristen. Gak pernah. Ya, Bang. Oke, Bang. Gitu aja, Bang. Jadi ya sama-sama, Bu. ya, intinya kan Nanti kalau ibu mau rekamannya ini ambil di YouTube saya gitu ya. Nama YouTube-nya Album Yusuf PI, Bu. Siapa tahu kan buat belajar gitu atau buat mengulang atau mengingat gitu ya. ya, Bang. Terima kasih sudah menaikkan saya. Sama-sama, Bu. Semoga ibu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti anaknya ya, teman-teman semuanya. Oke. Ya, itu aja, Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Selamat malam. Selamat malam.